Kita perlu dikuatkan, diteguhkan. Ya, ini bicara posisi. Saudara saya posisinya apa? Duduk di sebelah kanan Allah bersama-sama dengan Yesus. Itu posisi kita. Saya sering berkata bahwa posisi itulah yang menentukan provisi, yang menentukan supply buat kehidupan kita, menentukan bahkan karakter kita, perilaku kita. Bukan perilaku kita yang menentukan posisi kita, tetapi posisi kita yang menentukan perilaku kita, supply kita dalam segala hal. Makanya Rasul Paulus berdoa, kita tinggal aminkan. Aku berdoa, dia katakan, menurut kekayaan kemuliaan Tuhan Yesus, ya, supaya rohnya menguatkan dan meneguhkan kita. Kita bilang amin. Ya, shalom. Jumpa lagi dengan saya, Pendeta Melkisedek Tanok. Dalam tayangan kita ini adalah ciptaan baru. Yang lama, hukum Taurat sudah berlalu, sungguhnya yang baru, kasih karunia sudah datang. Hari ini kita akan merenungkan sebagian dari firman Tuhan tentang doa Paulus buat kita. Kita tahu bahwa Rasul Paulus adalah Rasul kasih karunia yang menulis 2/3 dari surat-surat di dalam perjanjian baru. Ya, tentu saja dia diajarkan sendiri oleh Tuhan Yesus tentang kelimpahan kasih karunia, kedalaman kasih karunia, kelebaran, kepanjangan, ketinggian, kedalaman kasihnya Tuhan. Karena itu dia akan berbicara tentang sesuatu yang luar biasa, ya, doa yang luar biasa. Kita tinggal mengaminkan, menerima, percaya, menerima dan menikmatinya. Ya, karena ini tertulis di dalam Alkitab kita. Ya, suatu doa buat kita umatnya, khususnya juga umat yang non-Jews, ya, yang baik di dalam kekristenan tentu saja ada Yahudi dan non-Yahudi, yaitu seperti kita, ya. Oke, kita akan membaca ayat-ayatnya di dalam Efesus 3 ayat 14 sampai 20. Kita akan merenungkan mungkin nggak semua, ya, tetapi kita akan menyelesaikan sejauh mana yang Tuhan akan tuntun dan pimpin. Ya, jadi Paulus memberitakan tentang mendoakan buat kita betapa luar biasanya, ya, tentang Yesus itu luar biasa sekali. Dan kita sudah tahu, seperti saya pernah sampaikan di dalam tayangan yang sebelum-sebelumnya, bahwa jangan melihat kepada siapa yang diberi kita, ya, tapi siapa yang memberi. Seperti Alexander Agung ketika dia berjumpa dengan seorang pengemis, dan pengemis itu meminta sesuatu, berharap sesuatu daripadanya, dan dia memberikan satu koin emas yang sangat mahal, yang sangat berharga. Dan ajudannya atau pengawalnya bertanya kepada Alexander the Great ini, Alexander Agung, "Bapak, tuanku, kenapa pengemis miskin hina dina begitu diberikan uang koin emas? Terlalu banyak." Nah, kemudian Alexander Agung berkata, "Jangan melihat kepada siapa yang diberi, lihat kepada siapa yang memberi." Nah, Tuhan itu punya langit di atas langit, bumi dengan segala isinya milik Dia. Dia itu Allah yang kekal, menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Itulah Allah kita. Jagat raya ini di dalam kepemilikannya, semua dalam kuasanya. Dia jauh lebih besar dari Alexander the Great. Nah, saudara, seperti itu.
Dan kemudian kalau orang berargumentasi, kita nggak layak, betul. Ya, tetapi lihat juga, kita melihat berapa transaksinya buat kita. Ya, seperti saya pernah cerita, ya, seorang pelukis muda melukis sesuatu yang menurut dia begitu bagus, tapi kemudian dia mau jual. Ya, dia pergi ke suatu jalan yang ramai dan dia memajang lukisannya dan dia menaruh price tag 2 juta rupiah. Ya. Jadi dikasih harga di lukisan itu 2 juta rupiah. Dan dia dari pagi, jam 8 pagi mungkin dia menunggu pembeli, orang melewati lukisannya mungkin lihat, tidak ada yang menawar, tidak ada yang mau beli. Ya, kemudian sampai siang hari, jam 12 siang, perutnya mulai lapar, mulai kerucuk-kerucuk. Ya, dan dia melihat, wah, terlalu mahal mungkin ya, price tag-nya diganti 1 juta rupiah. Ya. Kembali dia menunggu beberapa jam, tidak ada yang mau beli, walaupun harganya sudah diturunkan. Akhirnya dia sudah sore dan sudah mulai sangat-sangat lelah, dia ganti lagi 500.000 rupiah. Tetap tidak ada yang mau beli. Dan dalam putus asa, dia akhirnya mencabut price tag itu. Jadi dipajanglah lukisannya tanpa harga. Tanpa sadar ada seorang yang mengendari mobil di seberang jalan, melihat lukisannya, mengamat-ngamati dia, dan melihat lukisan itu. Dan kemudian seorang bapak ini turun dan berkata kepada anak muda penjual lukisan itu, berapa harga lukisan ini? Menurut bapak berapa harganya? Dia tidak bisa lagi kasih harga. Istilahnya terserah bapak aja deh mau harga berapa. Nah, pembeli ini merasa suka cita. Dia boleh menilai harga berapa aja tentang lukisan ini. Dia bilang, bagaimana kalau 300 juta? Saudara kaget kan tentu penjual lukisan ini. Dan dia bilang, ya boleh. 300 juta dikasih, dan lukisan itu dibawa ke rumahnya, ditaruh di ruang, di tempat yang dia mau. Dan kawannya bertanya, berapa harga lukisan ini? Wah, lukisan bagus ya, berapa harganya? Dia akan menjawab berapa, saudara? Harga transaksinya, yaitu 300 juta rupiah. Nah, saudara dan saya, kita tidak layak, betul. Tapi kita tahu berapa transaksi yang telah terjadi 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Buat saudara dan saya, harganya adalah darah Yesus. Harganya adalah pengorbanan nyawa Yesus. Harganya adalah segalanya yang the best dari surga. Yang termulia di surga. Anak tunggal Allah satu-satunya, yaitu Yesus Kristus. Itulah sebabnya ketika Paulus menyampaikan doanya, ya nanti kita akan baca sebentar. Itu sangat luar biasa. Ya, kita dikatakan hyper grace, nanti kita akan lihat kenapa begitu hyper, begitu luar biasa. Mungkin nggak cukup kata-kata untuk mengatakannya. Hyper aja kurang. Tidak masuk di dalam akal pikiran manusia. Bagaimana kita yang orang berdosa, yang tidak ada nilainya. Ya, kita sudah mendengar tentang pelacur Rahab, seorang pelacur. Kita sudah mendengar seorang janda miskin Rut, seorang janda miskin orang Moab lagi. Kita bisa melihat bagaimana seorang Zakius, pemungut cukai, berhadapan dengan Yesus. Saudara, berharga dan mulia itu dari pandangan Allah. Amin. Mari kita melihat di dalam ayat yang kita mau baca hari ini.
Ya, judulnya doa Paulus bagi kita. Jadi Paulus dengan penuh keberanian teguh dalam iman Kristus, ya, dalam iman kasih karunia. Efesus 3 ayat 14. Itulah sebabnya apa? Ya, tentu ayat di atasnya, ya. Bagaimana dia menceritakan tentang rahasia Kristus bagi kita. Hey, ini rahasia Kristus bagi kita. Ya. Aku sujud kepada Bapa yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Ya, kita menerima namanya disebut semua keturunan. Ya, saya lihat bahasa aslinya family. Kita ini dianggap family Tuhan. Kita ini anak Allah. Sama-sama katakan, saya anak Allah. Ya, saya anak Allah. Kita ini keluarga Allah. Allah yang mempunyai langit di atas langit, bumi dengan segala isinya. Itulah Bapa kita. Kalau kita bicara Yesus, itulah mempelai laki-laki kita. Kita mempelai wanita gereja. Karena itu dia bilang, Rasul Paulus bilang, semua turunan. Ya, dikatakan begini, ayat 16, mulai dia katakan, aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya. Dimulai dengan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Ya, menurut kekayaan kemuliaannya. Kita pernah dengar satu ayat berkata, Tuhan mensuplai segala keperluan menurut kekayaan kemuliaannya. Sama ya saudara ya. The riches of His glory. Itulah kekayaan kemuliaan Allah. Jauh lebih tinggi, lebih besar, lebih mulia daripada Alexander the Great misalnya. Atau daripada orang yang paling berharta, paling kaya, paling apapun. Atau makhluk apapun. Yang paling mulia mungkin. Jauh. Ya, jadi menurut kekayaan dan kemuliaan yang menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya di dalam batinmu. Kita perlu dikuatkan, diteguhkan. Ya, ini bicara posisi. Saudara saya posisinya apa? Duduk di sebelah kanan Allah bersama-sama dengan Yesus. Itu posisi kita. Saya sering berkata bahwa posisi itulah yang menentukan provisi, yang menentukan supply buat kehidupan kita, menentukan bahkan karakter kita, perilaku kita. Bukan perilaku kita yang menentukan posisi kita, tetapi posisi kita yang menentukan perilaku kita, supply kita dalam segala hal. Makanya Rasul Paulus berdoa. Kita tinggal ambilkan. Aku berdoa. Dia katakan, menurut kekayaan kemuliaan Tuhan Yesus. Ya, supaya rohnya menguatkan dan meneguhkan kita. Kita bilang amin. So be it. Ya, Yesus adalah kepala kita. Kita adalah tubuhnya. Kalau kepala kita mulia, tubuhnya mulia. Kepala kita sehat, tubuhnya sehat. Makmur, tubuhnya makmur. Itulah yang melalui doa ini Rasul Paulus mau menyampaikan posisi kedudukan kita. Kebenarannya seperti itu. Ayat 17. Sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Oleh iman Kristus di dalam kita. Ya, itu luar biasa ya. Kristus itu adalah hikmat buat kita, kebenaran buat kita, penebusan buat kita, kekudusan buat kita. Luar biasa. Kesembuhan kita, kekuatan kita, kemakmuran kita. Aku datang supaya kalian hidup dan bereja dengan segala kelimpahan. Kristus bahkan dikatakan
harta karun dalam bejana tanah liat ini. Ya tapi Pak, itu bukan materi Pak, itu rohani aja. Makanya orang bilang, wah seluruh berkat-berkat rohani dalam kerajaan surga yang disediakan buat kita, itu rohani aja. Rohani gimana? Ya hanya hal-hal rohani. Saudara, kita memperoleh berkat jasmani, kesehatan, kemakmuran secara finansial, bisnis, usaha, sekolah, dan semua keluarga, hubungan, semua adalah berkat yang dari Tuhan. Dan kalau dari Tuhan, itu adalah roh. Tadi dikatakan Tuhan adalah roh. Karena dia bilang, diam dalam hatimu, dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Amin. Kita bilang, Rasul Paulus berdoa, kamu berdasar dan berakar di dalam kasih. Kasih apa? Kasih yang cuma-cuma, kasih karunia. Allah adalah kasih. Yesus adalah kasih. Kita berdasar, berdiri dengan fondasi kasih yang kokoh dan berakar di dalamnya. Pasti menghasilkan. Nah itulah doa Rasul Paulus. Ya, doa Rasul Paulus kita supaya kita itu serupa dengan Kristus. Rasul Paulus itu nggak mau tahu apa-apa lagi selain Yesus dan Dia yang disalibkan. Ya, saya nggak perlu ulang. Saudara bisa lihat dalam 1 Korintus 2 ayat 2. 1 Korintus 2 ayat 2. Ya, aku tidak mau tahu apa-apa lagi selain Yesus dan Dia yang disalibkan. Dengan dia pemegang itu, dia punya keyakinan. Doanya pasti dijawab, ya. Dan doanya persis apa yang Tuhan mau. Saya bacakan lagi dalam Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, jadi percaya yang benar pasti menghasilkan kehidupan yang benar. Ya, kamu mengetahui kebenaran. Ya, siapa? Yesus dan Dia yang disalibkan. Kebenaran itu akan memerdekakan kita. Ya, ada janji kita buat kita di bawah kasih karunia. Nah, kemudian selanjutnya Rasul Paulus ingin kita memahami itu. Ya. Di dalam doanya dia berkata gini ayat 18. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan orang kudus dapat memahami. Kalau kita nggak paham, orang cenderung menolak. Orang cenderung berkata mungkin saya berkhotbah seperti ini hanya jualan obat gitu, hanya marketing, hanya membesar-besarkan. Tidak, saudara. Harus paham dulu. Saudara, lihat apa yang Rasul Paulus doakan supaya kita paham. Betapa lebarnya, dan panjangnya, dan tingginya, dan dalamnya kasih Kristus. Dan dapat mengenal kasih itu. Sampai sini dulu ya. Lebar, panjang, tinggi, dalam. Salib, saudara. Itulah kasih. Kalau orang bertanya, Tuhan Yesus, seberapa besar engkau mengasihi saya? Sebesar ini dia tangan-tangannya di kayu salib. Dan ini yang melindungi kita. Ini yang melingkupi kita. Seperti sayap Raja Wali. Seperti induk ayam yang melingkupi anak-anaknya. Sebesar itulah kasih Allah buat kita. Jadi kita nggak perlu meragukan lagi. Malahan kita terus-menerus suka untuk merenungkan atau membaca firman Tuhan, melihat lagi janji-janji Allah yang luar biasa buat kita. Mencari lagi, menemukan lagi, mendapat pewahyuan lagi
tentang kasih Allah itu. Oh, Tuhan menghapus dosa kita. Oh, Tuhan melupakan dosa-dosa kita. Oh, Tuhan menghapus semua dan memberkati kita. Melindungi kita. Memberkati anak-anak kita, keturunan kita, keluarga kita, keuangan kita, kesehatan kita. Bahkan dimudahkan lagi. Dari mana kita tahu? Begitu banyak, saya tidak bisa dapat menyebutkan satu persatu janji-janji yang berharga. Karena itu Rasul Paulus katakan, aku berdoa supaya mereka dapat memahami. Amin, saudara. Sekalipun melampaui segala pengetahuan. Ya, butuh pewahyuan, saudara. Minta Roh Kudus. Tuhan, saya nggak ngerti. Minta roh hikmat dan wahyu untuk menjelaskan lebih lagi. Seperti sekarang kita mendengar Rasul Paulus berkata, ini melampaui pengetahuan loh. Melampaui otak kita yang segede bapau ini. Segala pengetahuan bahkan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Sudah lihat ya. Karena itu kalau ketika kita berkata, sebagaimana Yesus di surga sekarang ini, demikian kita di bumi sekarang ini. 1 Yohanes 4 ayat 7, saudara ya. Itu kepenuhan Allah, itu kepenuhan Kristus. Saudara bisa melihat apakah Kristus sakit hari-hari ini? Apa Kristus juga kena wabah, pakai masker? Kekurangan? Tidak mungkin. Demikian kita di bumi sekarang ini. Kita dipenuhi oleh seluruh kepenuhan Allah. Allah itu penuh hikmat, penuh kebenaran, kekudusan, penebusan. Nah, karena itu perlu kudus, Pak. Kita disuplai kudus juga. Kita disuplai penebusan juga. Kita disuplai penebusan, ditebus dari segala kecelakaan misalnya. Segala bencana, wabah, penyakit, tragedi. Ada ayat-ayatnya, saudara. Kita sudah pernah belajar juga. Ya, bahwa ketika kita diampuni dosanya, kita disembuhkan penyakit kita didebus dari segala kerusakan, dari segala kematian. Di dalam kitab Amsal dikatakan, orang benar itu tidak akan mengalami bencana apapun. Itu kita ditembus. Itulah kita dipenuhi oleh kepenuhan Kristus. Masih banyak lagi. Tetapi setidak-tidaknya apa yang kita sudah tahu, kita terima. Kita aminkan doa Rasul Paulus ini. Amin. Kita katakan amin. Karena itu orang berkata, ini terlalu hyper, terlalu berlebih-lebihan. Ya, padahal di dalam Roma 5 ayat 20 firman Tuhan katakan, tetapi hukum Taurat ditambahkan supaya pelanggaran menjadi semakin banyak, dan di mana dosa bertambah banyak, di sana kasih karunia menjadi hyper, menjadi berlimpah-limpah. Berlimpah-limpah. Ya. Jadi kita melihat Tuhan sudah memberikan semua buat kita, bagi kita. Ya, kita perkatakan terus bahwa saya adalah kebenaran Allah dalam Kristus. Kita seperti Rasul Paulus dalam doanya, teguh percaya, mengenal, menikmati kepenuhan kasih karunia yang murni itu. Sebagaimana dia di surga, demikian kita di bumi. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih. Kami sudah mendengar sebagian dari firman-Mu. Rasul Paulus berdoa kepada Bapa dan tertulis di Alkitab. Kami menerimanya, Tuhan. Sehingga kami dapat memahami betapa lebar, panjang, tinggi dalamnya kasih-Mu. Kami dipenuhi oleh kepenuhan Allah itu. Kami dipenuhi oleh semua suplai Tuhan. Yang berkata di dalam segala hal, Tuhan suplai seluruh kehidupan kami. Menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur seberapa banyak orang yang mendengar hari ini. Mereka mengaminkan, menerima
Walaupun melampaui segala akal pikiran, segala pemikiran manusia, kami nggak sanggup membayangkan betapa sebenarnya Tuhan memberikan yang the best dari surga. Tapi kami terima. Pagi ini kami mendengar, kami percaya dan kami menerima. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang mengalami masalah keuangan diberikan jalan keluar, diberikan berkat, diberikan pertolongan, yang mengalami masalah keluarga diperdamaikan dengan luar biasa, dipulihkan dengan ajaib, air menjadi anggur, karena Yesus Tuhan di atas waktu dan ruang, melampaui waktu dan ruang, yang kami percaya. Dan hari ini Engkau mendengar doa kami, karena kami menerima Tuhan, betapa berapa luar biasanya kasih karunia-Mu bagi kami, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.